Angkatan bersenjata Iran dikabarkan membeli rudal canggih buatan Cina secara diam-diam. Pengiriman senjata itu dilakukan setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Dikutip dari Tribun News pada Selasa 8 Juli, rudal-rudal tersebut dibiayai dengan cara barter minyak mentah komoditas ekspor utama Iran. Adapun jumlah rudal yang dikirimkan tidak diungkap, namun pengamat menduga pengiriman berlangsung bertahap sejak akhir Juni. Iran dilaporkan menyamarkan pengiriman senjata melalui pelabuhan kecil dan bantuan mitra regional seperti Suriah dan Irak. Sementara itu, distribusi senjata ini bagian dari upaya Iran untuk mempercepat dan membangun kembali pertahanan yang hancur akibat serangan Israel. Di tengah sanksi ekonomi Amerika Serikat, Iran menggunakan minyak sebagai alat tukar untuk mendapatkan persenjataan canggih. Menurut data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, sebesar 90% ekspor minyak Iran kini mengalir ke China. Meski demikian, barter rudal ini membuktikan strategi dagang kreatif Iran sekaligus memperkuat hubungan geopolitik dengan China. Perlawanan Palestina dilaporkan berhasil menangkap jaringan spionase Israel di jalur Gaza beserta sejumlah perangkat pengintaian canggih. Adapun rekaman yang beredar memperlihatkan alat penyadap dan kamera tersembunyi di antara puing-puing dan infrastruktur sipil. Dikutip dari Palestine Chronicle pada Selasa 8 Juli, beberapa perangkat milik agen Israel berhasil disita, bahkan dimanfaatkan kembali oleh kelompok perlawanan Palestina. Salah satunya alat penyadap yang disamarkan sebagai wadah plastik bekas di jalan dekat tempat perlindungan utama kota Gaza. Adapun perangkat lain ditemukan di lokasi strategis termasuk blok beton di halaman rumah sakit Gaza Selatan. Selain itu, pejuang Hamas juga menyita kamera perekam dengan transmisi waktu nyata yang aktif saat mendeteksi gerakan. Alat itu diduga mengirimkan rekaman ke pusat intelijen Israel. Menurut Hamas, sebagian besar alat itu disebar dengan drone quadcopter secara diam-diam. Salah satu perangkat bahkan bisa dikendalikan jarak jauh melalui perangkat elektronik. Selain menonaktifkan alat tersebut, perlawanan menemukan rekaman mengerikan. Dalam rekaman itu, tentara Israel menembak wanita Palestina yang mengangkat tangan di jalur Gaza. Meski demikian, pejuang Hamas menegaskan alat-alat ini kini dimanfaatkan untuk kontra-intelijen. Jurubicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menyatakan operasi maut di wilayah Beit Hanun sebagai pukulan telak bagi martabat militer Israel. Ia pun memperingatkan kerugian Israel akan terus meningkat seiring perang gesekan di jalur Gaza. Selain itu, adanya potensi penangkapan ratusan tentara Israel di masa mendatang. Dikutip dari Al-Mayadin pada Selasa 8 Juli, perang gesekan di jalur Gaza terus menimbulkan kerugian besar bagi pasukan Zionis. Dilaporkan pejuang Hamas meluncurkan serangan dari reruntuhan yang diyakini Israel sudah tidak berpenghuni. Sementara itu, Abu Ubaidah mengklaim perang yang melelahkan ini akan terus berlanjut hingga merugikan Israel setiap hari. Bahkan ia menyinggung potensi lebih banyak tentara Israel yang akan ditangkap dalam pertempuran berikutnya. Adapun keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu soal penempatan pasukan Zionis di jalur Gaza sebagai tindakan yang salah. Menurutnya, kebijakan itu hanya memperdalam kerugian dan memperpanjang kegagalan Israel di medan perang. Meski demikian, kelompok perlawanan Palestina terus membuktikan keberanian dan kekuatan mereka di jalur Gaza. Tentara Israel dikabarkan terus berguguran akibat serangan gerilya dari kelompok Hamas di jalur Gaza. Sebanyak 5 prajurit pasukan pertahanan Israel dilaporkan tewas dalam sebuah ledakan di wilayah Beit Hanun, Gaza Utara pada Senin 7 Juli. Jika ditotal, lebih dari 1.200 prajurit Israel yang gugur di medan perang. Pejabat pertahanan Israel menyebut mereka tewas setelah bom meledak saat operasi militer Israel berlangsung. Selain korban tewas, 14 tentara lainnya terluka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Saat evakuasi korban, tentara Israel juga diberondong tembakan oleh pejuang Hamas. Insiden ini terjadi 2 pekan setelah 7 tentara IDF tewas oleh pejuang Hamas. Sementara itu, jurnalis Israel Eyal Berkovi mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas banyaknya korban jiwa dari pihak Zionis. Ia menyebut Netanyahu mengirimkan tentara mati sia-sia demi kepentingan politik pribadinya. Jurnalis Israel itu bahkan menyarankan istri Netanyahu, Sarah, untuk hadir di pemakaman tentara dan menemui keluarga mereka. Menurutnya, darah tentara Israel tak bisa terus ditumpahkan tanpa arah yang jelas.
Perwira tinggi IDF Hezi Nehama juga menyoroti tingginya angka kematian tentara Israel dalam konflik di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.